Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada kakak-kakak asisten Praktikum Ilmu Gulma 2024 dan teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dari golongan C5 Praktikum Ilmu Gulma akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai pengendalian gulma. Nah, seperti yang kita tahu, pengendalian gulma ini sangat penting dalam budidaya tanaman, apalagi tanaman semusim seperti jagung yang sangat rawan untuk tercekam pada cekaman biotik seperti gulma. Nah, pengendalian gulma ini ada beberapa tahapan dan beberapa cara yang dapat digunakan. Di antaranya adalah pengendalian secara mekanik, pengendalian secara kimia, ataupun yang kontrolnya adalah yang tidak dikendalikan. Nah, dalam praktikum kami telah menggunakan 3 perlakuan tersebut, yang mana hasilnya akan kami presentasikan di presentasi kali ini. Kalau begitu tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan perkenalan untuk anggotanya. Next. Baik, di sini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Chandra, kemudian ada Alkansa, kemudian ada Malika, ada Dava, ada Keninaya, ada Nadia, ada Lia, dan juga ada Aisyah. Next. Baik, langsung saja kepada presentator, dipersilakan. Baik, untuk latar belakang dari praktikum ini yang pertama, gulma itu sebagai ancaman serius terhadap pertumbuhan tanaman. Karena gulma itu berkoordinasi langsung dengan tanaman utama dalam mendapatkan nutrisi, air, dan ruang tumbuh. Potensi penurunan hasil pertanian akibat gulma itu dapat mencapai sekitar 30-80% yang membuat pengendaliannya menjadi krusial bagi petani dan pelaku industrial pertanian. Yang kedua, adanya tantangan dalam pengendalian gulma. Di Indonesia, itu pengendalian gulma sendiri memiliki tantangan yang kompleks, seperti kayak biaya pengendalian yang tinggi menjadi beban bagi petani, sehingga akan mendorong mereka untuk lebih memiliki penggunaan herbisida. Selain itu, keragaman jenis gulma yang tinggi memerlukan strategi pengendalian yang berbeda-beda, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang menghambat penerapan teknik pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, macam-macam pengendalian gulma. Untuk pengendalian gulma sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian gulma secara mekanis dan secara kimiawi. Untuk secara mekanis sendiri itu melibatkan penggunaan alat pertanian untuk mendapatkan atau memotong gulma. Sedangkan pada pengendalian kimia sendiri itu menggunakan herbisida untuk membunuh atau menekan gulma tersebut. Untuk pengendalian kimia yang menggunakan herbisida sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada herbisida sistemik dan herbisida kontak. Untuk yang keempat, adanya potensi herbisida terhadap pengendalian gulma. Herbisida sendiri itu sebagai metode pengendalian gulma yang dianggap lebih praktis dan ekonomis dibandingkan dengan penyiangan secara manual. Pemilihan herbisida yang tepat dan penentu waktu aplikasi yang sesuai itu sangat penting untuk memastikan efektivitas pengendalian. Yang terakhir, pentingnya pengendalian gulma sendiri. Pengendalian gulma itu sangat penting dalam pertanian karena gulma itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya dengan bersaing untuk memperoleh air, nutrisi, dan cahaya yang mengakibatkan penurunan hasil produksi. Dengan penerapan metode pengendalian gulma yang efektif ini, seperti pengendalian mekanis dan penggunaan herbisida, petani dapat menekan populasi gulma dan memastikan tanaman utama tumbuh optimal. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pengendalian gulma secara kimia maupun mekanis. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jagung merupakan tanaman serelia, penting sebagai sumber pangan, pakan, dan juga bahan industri. Nah, jagung ini juga memiliki kemampuan adaptasi yang luas pada berbagai kondisi agroklimat dan menjadikan tanaman ini penting untuk ketahanan pangan global dan nasional. Nah, selanjutnya gulma adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan. Nah, gulma ini juga memiliki berbagai dampak negatif, yaitu dapat berkompetisi dengan tanaman utama untuk mendapatkan cahaya, air, nutrisi, dan juga ruang tumbuh. Selanjutnya juga dapat menurunkan hasil panen hingga 50-90% jika tidak dikendalikan. Lalu beberapa gulma juga dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit. Lalu yang selanjutnya, pengendalian gulma merupakan cara untuk mengurangi atau menghilangkan gulma untuk meningkatkan hasil tanaman utama. Nah, pengendalian gulma ini juga bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen, mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan sumber daya oleh tanaman utama, dan meminimalkan potensi kerugian akibat gulma tersebut. Lalu pengendalian gulma sendiri itu ada secara mekanik dan juga secara kimiawi. Untuk secara mekanik itu dapat dilakukan secara manual dengan mencabut secara langsung, atau juga dapat dengan pengendalian dengan alat seperti cangkul ataupun juga traktor kecil atau juga bajak seperti itu. Lalu untuk pengendalian gulma secara kimiawi itu dilakukan dengan herbisida baik selektif maupun non selektif. Kemudian untuk metode penelitian, pada waktu ini ditemukan dua bahan yaitu herbisida paraquat yang menggunakan herbisida gramatoran dan ayat selanjutnya alat yang digunakan ada 7 dari Nasdaq Saya sampai dengan Ember. Dan perlakuan pada praktikum kali ini ada 3. Yang pertama yakni petak yang tidak dikendalikan atau perlakuan P1. Jadi dia sejak dari tanam itu gulmanya tidak dikendalikan sampai panen. Yang kedua yakni perlakuan mekanik di mana pada petak P10 yakni sejak tanam gulmanya selalu dikendalikan sampai dengan panen. Yang ketiga yakni perlakuan herbisida kimia pada petak S1 dengan menggunakan herbisida kimia paraquat dengan dosis anjuran 3 liter per hektarnya. Selanjutnya pada pengamatan yang diamati ada beberapa parameter seperti tinggi tanaman, berat kering, bobot 100 biji, produksi tongkol per petak, dan produksi buah per petak. Untuk rancangan percobaannya menggunakan rancangan percobaan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 2 kali ulangan. Selanjutnya nanti hasil data akan diuji menggunakan uji ANOVA dan uji lanjut yaitu HSDPP. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel 1, hasil analisis produktivitas tanaman jagung manis tahun per H, nilai p-value sebesar 0,54 menunjukkan bahwa setiap perlakuan tidak dikendalikan mekanik dan kimia yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas jagung manis. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengendalian yang digunakan tidak dikendalikan mekanik dan kimia tidak memiliki pengaruh nyata terhadap produktivitas jagung manis. Namun dari segi angka, metode mekanik dan tidak dikendalikan menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan metode kimia. Dari tabel, metode kimia sendiri cukup efektif mengendalikan gulma namun memiliki produktivitas yang rendah. Dikarenakan menurut Sintarika tahun 2021, pengaplikasian herbisida sebaiknya hanya dilakukan sebelum penanaman. Apabila perlakuan herbisida pada gulma dilakukan pada saat jagung telah tumbuh, tidak menutup kemungkinan jagung sebagai tanaman budidaya ikut terkena herbisida. Kemudian untuk bobot segar 12 tongkol, jadi berdasarkan hasil analisis uji lanjut bobot segar hasil tongkol 12 tanaman jagung manis, tidak terdapat perbedaan yang nyata pada ketiga perlakuan. Akan tetapi,
Dapat dilihat bahwa pengendalian secara mekanik memberikan hasil yang tertinggi. Nah, hal ini itu sesuai dengan pernyataan Sitinjak tahun 2022 bahwa penyangan gulma menciptakan lingkungan pertumbuhan yang optimal bagi jagung dengan meningkatkan distribusi cahaya ke seluruh tanaman, menghilangkan hambatan gulma, dan mengurangi persaingan untuk air serta hara tanah. Kemudian untuk berat segar tongkol jagung pada perlakuan tidak dikendalikan dapat lebih tinggi dibandingkan perlakuan kimia disebabkan karena penggunaan herbisida kimia meninggalkan residu yang merusak mikroorganisme tanah dan menyebabkan stres pada tanaman. Selain itu, adanya gulma juga dapat berperan dalam menjaga kelembapan tanah. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis uji lanjut terkait dengan bobot kering hasil tongkol 12 tanaman jagung manis pada 3 pelakuan. Baik, di sini sudah terlihat bahwasanya dari p-value-nya dari hasilnya menunjukkan data yang tidak signifikan secara statistik. Namun apabila dilihat dari angkanya, kita bisa melihat bahwa perlakuan dengan pengendalian secara kimiawi atau dengan herbisida kimia itu dengan angka yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pengendalian mekanis dan juga kimia itu dapat mengurangi persaingan gulma terhadap sumber daya seperti cahaya, air, dan juga nutrisi. Sehingga berat kering dari tanaman itu akan meningkat dibandingkan dengan yang tanpa pengendalian. Di sini juga dilihat perlakuan tidak ada pengendalian itu memiliki hasil berat kering yang paling rendah di antara ketiganya. Next. Selanjutnya, setelah melihat dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, maka rekomendasi pengendalian yang kami berikan adalah dari secara mekanik, yang mana dengan mencabut atau memotong gulma secara langsung dapat menjangkau gulma di sekitar bagian tanaman, sehingga efektif untuk mengendalikan gulma di sekitar tanaman setelah penanaman. Di sisi lain, pengendalian kimia atau menggunakan herbisida dapat disarankan pada tahap pratanam, sehingga efektif untuk menciptakan kondisi awal yang bersih dan optimal bagi tanaman utama, sekaligus mengurangi risiko residu herbisida yang dapat mengaruhi kualitas tanah dan lingkungan sekitarnya. Kombinasi antara metode mekanik dan kimia yang dilakukan secara tepat waktu dapat menjadi strategi pengendalian gulma yang terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kesimpulan yang telah didapatkan, dapat kita bahwa pengendalian gulma, baik secara mekanis maupun kimiawi, terbukti dapat meningkatkan produktivitas tanaman, berat kering, berat segar, hasil tanaman, atau jagung manis. Metode pengendalian di sini yang paling efektif adalah pada metode mekanis karena langsung menghilangkan gulma sekitar tanaman, di mana dapat meminimalkan persaingan terhadap cahaya, air maupun nutrisi. Sehingga gulma di sini dianggap sebagai ancaman yang dapat mengurangi hasil panen, sehingga pengendalian menjadi langkah esensial dalam budidaya pertanian dalam meningkatkan hasil produktivitas. Sehingga pengendalian gulma perlu dilakukan secara strategis sesuai dengan tahap pertumbuhan tanaman untuk memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam presentasi kita hari ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf dari kelompok 2. Terima kasih kepada asisten yang telah membimbing dan juga memperhatikan presentasi ini. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.